Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amin. Di sini akan menjelaskan jawaban UTS komunikasi serat optik dari R01. Nah, ini ada soal UTS itu sendiri. Lanjut ke kita jawaban nomor yang pertama. Jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik yang disertai dengan diagram. Nah, ini ada salah satu diagram yang telah diselesaikan dengan penjelasannya sebagai berikut. Pertama, akan ada input sinyal dari perangkat multiplex digital. Kemudian dilanjut ke rangkaian elektronik untuk perbaikan karakteristik dan mengubahnya kode sinyal menjadi binary. Selanjutnya, sinyal binary dikirimkan ke sumber optik. Di sumber optik, sinyal binary diubah menjadi sinyal daya optik. Setelah itu, sinyal diteruskan ke detektor optik dengan kabel serat optik. Selanjutnya, setelah sinyal daya optik diterima, kemudian akan diubah menjadi sinyal ke daya listrik. Selanjutnya, sinyal dengan daya listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk dikodekan kembali ke sinyal. Dan yang terakhir, dari rangkaian elektronik ini, sinyal tersebut diteruskan ke demultiplex digital. Selanjutnya, soal nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Nah, ini ada rancangan diagramnya itu sendiri. Laser transmitter TX diteruskan ke serat optik single mode, dan lalu yang terakhir diteruskan kembali ke optical receiver atau RX. Dan selanjutnya, nomor soal yang ketiga, lakukan simulasi rancangan KSO. Nah, di sini ada rancangan dari aplikasinya itu sendiri. Selanjutnya, soal nomor 4, carilah data sebagai berikut. A. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Nah, di sini ada dengan panjang 20 dengan total power minus 6650, dengan panjang 30 minus 8652, dengan panjang 40 minus 10652, panjang 50 minus 12652, panjang 60 minus 14651, minus 70 panjang 70 minus 16652, dengan panjang 80 minus 18652. Selanjutnya, hubungannya antara daya output dengan output daya adalah output daya bergantung nilainya dengan inputan daya output. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuansi diubah menjadi 0,25 dB atau km. Bagaimanakah output grafika pada nomor 4B? Nah, ini adalah contoh output dari grafika itu sendiri. Selanjutnya, jelaskan pengaruh faktor atenuansi fiber optik pada output dari sinyal. Attenuation atau redaman adalah loss atau berkurangnya power optik sebagai cahaya yang berjalan melalui fiber optik. Jadi, apabila merubah attenuation, maka output dari sinyal akan berubah. Selanjutnya, ukurlah parameter berikut ini. A. Ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Nah, ini adalah hasil dari ukuran sinyal tersebut dengan optical spectrum analyzer. Dengan amplitude max-nya 0,925061 dBm dan amplitude min-nya min 104,806 dBm. Selanjutnya, ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Nah, di sini diagram dengan panjang 20 menghasilkan total power minus 7651, dengan panjang 30 minus 10652, dengan panjang 40 minus 12652, dengan panjang 50 minus 15652, dengan panjang 60 minus 17651, dengan panjang 70 minus 20652, dan yang terakhir dengan panjang 80 minus 22652. Kemudian yang C, ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dan instrumen
ukur WDM analyzer pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Nah, di sini dengan panjang 20 km, dengan frekuensinya 193.1 dengan signal power minus 7.7758304 dan noise powernya atau dBm-nya minus 44.803183. Selanjutnya dengan panjang 30 menghasilkan frekuensi 193.1, signal power minus 10.275812, dan yang terakhir noise power dengan minus 47.30.2257. Selanjutnya dengan panjang 40 km dengan frekuensinya didapatkan 193.1, signal powernya minus 12.705.759, dan noise powernya minus 49.802248. Selanjutnya dengan panjang 50 dengan didapatkan frekuensi 193.1, signal power dBm minus 15.2755718, dan noise powernya itu sendiri minus 52.30.2387. Selanjutnya dengan panjang 60 didapatkan frekuensi 193.1 dengan signal power minus 17.000.7757, dan noise power minus 54.8024 dan 88. Selanjutnya dengan panjang 70 frekuensinya 193.1, signal powernya didapatkan minus 20.275697, dan noise power minus 57.302188. Nah, selanjutnya dan yang terakhir dengan panjang 80 frekuensinya 193.1, signal power minus 22.775705, dan noise power minus 59.802547. Selanjutnya yang D. Ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukuran berbit error meter pada saat dalam kurung L 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Yang pertama dengan panjang 20 didapatkan dengan seperti ini dengan analisisnya. Selanjutnya dengan panjang 30 analisisnya didapat seperti ini. Selanjutnya dengan panjang 40 didapatkan dengan analis seperti ini. Dan panjang 50 dapat analisis ini, dan signalnya seperti ini. Selanjutnya dengan panjang 60 didapatkan dengan hasil sinyal seperti ini dan analisa seperti ini. Selanjutnya dengan panjang 70 didapatkan dengan sinyal seperti ini dan analisa seperti ini didapatkan. Dan yang terakhir dengan panjang 80 didapatkan dengan sinyal seperti tampilan seperti ini dengan analisis yang didapat seperti ini. Kemudian jelaskan hasil simulasi yang kita peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan dari fiber optik dengan parameter L. Dengan jawaban hasilnya berbeda-beda dari setiap perangkat dari fiber optik dengan parameter L. Baik, sekian jawaban dari UTS komunikasi serat optik R01. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.